SUV listrik dan MPV listrik yang satu ini asal Cina sih, tapi feel-nya kok dari Swedia ya? Oke, kali ini kita akan review Zeekr X dan satu lagi MPV Zeekr 009. Yuk simak terus videonya. Jadi, Zeekr itu merupakan sub-brandnya dari Geely Holding, industri di Cina. Jadi dia merupakan perusahaan otomotif besar di Cina dan menghasilkan mobil-mobil premium. Nah, yang salah satunya ada di kita hari ini adalah SUV-nya yaitu Zeekr X dan satu lagi MPV-nya ini Zeekr 009. Jadi dia juga Geely ini mengakuisisi Volvo ya, makanya mobil-mobilnya kayaknya ini berasa kayak Eropa banget deh. Yuk kita cek satu-satu. Ya, jadi ini dia bentuk eksteriornya dari Zeekr X. Tentunya ini karena SUV, dia modelnya harus gagah gitu dan emang keren banget. Terus kalau kita lihat di sini, karena dia mobil listrik udah nggak ada grill lagi, tapi aerodinamisnya itu jadinya lewat airflow yang ada di pinggir kanan kirinya dan di bagian bawah sini. Terus kalau kita lihat di samping sini ya, ini ada double edge DRL yang bentuknya kayak prisma gitu. Terus di sini baru headlampnya dia. Satu lagi nih yang ketinggalan, jadi dia punya gimmick nih di mobil ini. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai light show yang kayak ada di video ini, itu bikin mobil ini jadi tambah keren lagi, apalagi kalau kalian lagi main-main sama teman-teman kalian. Oke, sekarang giliran kita bahas ke bagian belakang. Ini kalau kalian lihat modelnya dia agak nurun ke bawah gitu ya. Jadi pasti semakin aerodinamis lagi mobil listrik yang satu ini. Terus dia masih ada wipernya ini jarang-jarang ya. Terus model lampunya dia memanjang dari ujung ke ujung dan logo Zeekr-nya di sini itu dibikin lampu gitu. Jadi semakin keren lagi. Kita bukanya lewat sini, tinggal ditekan gitu. Nah ini aku baru ngeh kalau kacanya itu ternyata ada dua bagian gitu. Terus ini dia ada di bagasinya, ya lumayan sih ada separatornya. Terus di bawah sini ada lagi ruang penyimpanannya. Lumayan. Nah, ini kita bahas bannya dulu kali ya. Jadi ini untuk ukuran bannya 235/50, ringnya 19. Terus modelnya dia two tone ya. Terus ada logo Zeekr-nya di tengah dan ini keren banget sih. Ini ada 1 2 3 4 5 alloy. Dan ini kelihatan ya, di sini rem cakramnya dia gede banget, kayak hampir kayak rem BBK. Nah, sekarang bagian sampingnya kita bahas dulu ya. Ini dari bagian sampingnya, mereka tuh nyebutnya ini golden ratio. Kenapa bisa sebut kayak gitu? Jadi dari bagian sini ke depan, bagian sini sampai belakang, itu dia rasionya tuh harmonis gitu. Jadi pas gitu. Terus kalau kita buka, tolong dibuka. Nah, ini modelnya pegas gitu, tinggal dipencet baru dia kebuka. Dan kalau kalian lihat ini udah frameless ya kacanya. Lebih cantik aja gitu kalau misalkan pakai kaca-kaca frameless. Nah, ketika aku buka mobil ini, kacanya tuh turun sedikit untuk apa? Untuk mengurangi tekanan udara di dalam kabin. Dan kalau kalian ngeh ya, di bagian sini biasanya kan ada karet-karet gitu. Nah, tapi di sini dia ditaruh di bagian dalam. Jadi kalau dari luar ngelihat mobil ini itu jadi semakin kelihatan clean. Yuk kita sekarang masuk ke dalam. Nah, cara buka pintunya kalian juga bisa buka pakai kartu NFC-nya. Caranya di tap ke bagian tengah sini di pilar B. Nah, dia langsung membuka. Yuk kita masuk. Nah, ini adalah bagian dalamnya dari Zeekr X. Ini premium banget ya kesannya ya. Terus apa ya? Pertama kali ketika aku masuk mobil ini, kesan yang pertama kali aku rasakan luas banget untuk kakinya. Terus aku ngeliat ke depan itu, ke dashboardnya ke depan nih luas gitu guys. Sampai kelihatan lega banget gara-gara ada
panoramiknya yang dari depan sini sampai belakang loh. Dan untuk pengaturan kursinya, dia sudah elektrik untuk di bagian driver maupun front passenger seat. Ini kalian bisa lihat kan, speedometernya. Ini persis di depan setirnya, nyambung gitu loh. Jadi kita ngelihatnya juga enak dan nggak kejauhan nih. Aman lah buat mata-mata yang kurang-kurang gitu ya. Dan layar head unitnya ini gede sih. Ini gede banget, walaupun semua pengaturan sih udah dari sini ya, kayak mobil-mobil Cina kebanyakan sekarang ya. Di bagian konsol tengahnya, ini kosong, tapi ini bisa ditarik juga. Buat apa? Biar kita bisa pindah-pindah nih. Di sini juga ada ruang penyimpanan lagi ya. Dibuka ada cup holder, ruang penyimpanan. Di sini ini buat wireless charging dan ada semacam bubble-bubble gitu di dalam sini biar handphone kalian kalau lagi turunan tuh dia nggak merosot jatuh gitu. Jadi semuanya detailnya dipikirin banget sama Zikr di mobil ini. Di sini juga ada ruang penyimpanan lagi, terus di depannya ini dikelilingi sama ambient light, jadi dia kayak bener-bener ice look gitu, dan warnanya itu macam-macam bisa kalian ganti-ganti sesuai yang mau kalian ganti gitu. Jadi ini kan mobil premium ya, mereka juga pakai speakernya, ini ada 13 speaker di sini menggunakan Yamaha speakernya. And then ini untuk bahan-bahannya ya, ini di sini dia pakai suede loh di atas-atasnya. Terus ini juga kulit, kulit soft touch semua. Nih ke joknya juga, wow guys, ini joknya empuk banget. Nah, terus juga bahan-bahan materialnya ini semuanya nggak kaleng-kaleng di mobil ini. Di belakang kayak gimana? Yuk kita lihat. Oke, jadi ini dia penampakannya di baris row kedua. Masih dengan kesan premiumnya, kalian lihat di bagian depannya sini ada aksen-aksen rose goldnya. Rose gold cenderung itu mengarah ke kesan elegan dan premium ya. Jadi pas banget ada di mobil ini. Detail-detailnya ada banget nih. Terus joknya empuk banget sama kayak di depan. Dan ini kalian dapat armrest dengan dua cup holder. Oke, ini untuk panoramiknya. Jadi kalau kalian lihat emang nggak ada sunshade-nya. Jadi emang dibuatnya modelnya thin gitu dan langsung kalian nggak usah pakai pasang-pasang kaca film karena emang udah lumayan agak gelap dari pabrikannya. Dan untuk kisi-kisi AC-nya ada di kanan kiri pilar B-nya. Ini untuk posisi duduknya ya di belakangnya. Ini untuk sisa kepalanya ini masih banyak banget tuh. Dengan tinggi aku 165 cm. Ini untuk kakinya. Sisa dikit sih. Cuman masih nyaman banget. Ya, ini mirip-mirip feel-nya sama Ion Hypertech HT ya. Cuman lebih lapang di bagian keduanya itu lebih lapang Ion emang dibanding ini. Terus kalian lihat di bagian kanan kirinya di pilar B-nya ini ada gantungan buat kalau misalkan kalian pakai coat gitu, pakai jaket mau digantung, tinggal gantung di sini aja. Jadi detail-detailnya ada banget di mobil ini. Oke, terus di bagian konsol tengahnya sini aku tadi tuh bingung ya. Ini apakah ada USB-nya di sini? Ternyata bukan. Ternyata ini adalah extension-nya kalau kalian mau additional mini fridge di sini. Jadi kalian kalau beli mobil ini bisa additional kulkas mini loh. Jadi keren ya. Nah, ini untuk bagian depannya, dia ini kalau kita buka, dia dikasih peredam. Padahal kan dia bukan mesin ya ini ya. Udah full baterai gitu loh. Terus di depan sini kita dapetin front juga, front trunk. Ya bisa nyimpan beberapa barang rahasia mungkin ya. Terus di sini juga ada buat air wipernya. Dan untuk tenaganya, mobil ini tuh ditenagai 422 horsepower. Dan untuk torsinya dia 543 Newton meter. Dan untuk range-nya dia 420 km. Kita lanjut ke mobil selanjutnya. Ini adalah MPV dari Zeekr yaitu 009 ya. Jadi kenapa ya kalau kalian wondering MPV dari China itu cenderung pakai angka 9 di nama mobilnya karena emang angka 9 dan juga 8 itu tuh feng shui-nya Cina ya. Jadi mereka semua ya pengen pakai angka-angka itu. Ini kalau kita lihat dari eksteriornya, mobilnya ini futuristik banget ya, khas mobil listrik. Terutama di bagian sini udah nggak ada grillnya lagi, modelnya dia garis-garis ke bawah gitu. Jadi kesan tegasnya tuh dapat banget nih dari mobil ini. Dan lampunya di bagian DRL-nya ini bentuknya huruf N. Di sini juga di atasnya juga ada lampu sennya. Dan untuk lampu utamanya dia ada di bagian bawah sini ya. Ya, ini untuk bagian sampingnya. Desainnya masih clean dengan masih pakai aksen-aksen garis-garis tegas juga. Contohnya kayak yang ada di bagian pinggir sini.
Terus di tengahnya dia warnanya dibedain ya, nggak full putih semuanya, tapi ada juga warna-warna hitamnya. Jadi bikin dinamika warna aja di mobil ini. Terus di sini dia modelnya tuh MPV yang boxy, ya hampir mirip juga nih kayak kebanyakan MPV sekarang ya. Dan untuk ukuran bannya dia itu 265 per 45, ringnya 20 untuk sekarang. Dan ketika dijual nanti jadi ring 19. Dan untuk velgnya dia modelnya jari-jari gitu. Terus dia two tone. Ada bagian chrome silvernya dan warna hitamnya juga ada. Dan di bagian atas sini, ini kalian bisa lihat ada yang lain nih, karena di sini dia pakai dual curve A-pillar. Jadi kacanya selain berfungsi sebagai blind spot, dual pilarnya ini dia berfungsi sebagai kekuatan rangka di mobil ini lagi. Jadi makin kuat aja, karena biasanya kan di mobil-mobil sekarang cuma satu doang nih pilarnya, di sini dua. Nah, sekarang di bagian belakangnya. Jadi ini modelnya kalau untuk lampunya mereka tuh nyebutnya wing of light. Kenapa kayak gitu? Karena kan dia dari ujung ke ujung dan modelnya lurus terus turun ke bawah. Jadi menyerupai sayap. Dan bahasa desainnya dari mobil itu di bagian dalamnya kan tadi ambient lightnya bentuknya aku bilang kayak icebox kan. Dibawa ke mobil ini. Jadi bentuknya lampu belakangnya ini garis-garis kayak icebox gitu. Dan di tengahnya sama si mobil itu eh, logo zikernya ini juga jadi lampu di sini. Dan kalau kalian nyadar di mobil ini emang kameranya banyak banget. Contohnya di belakang ini ada tiga, satu, dua, tiga. Full. Nah ini untuk bagian bagasi belakangnya. Terus ada power outlet juga. Jadi ini untuk kursi ketiganya, row ketiganya ini bisa di recline banget sampai mentok tuh. Dan kalau kalian mau nambah bagasi juga nggak perlu khawatir. Ini tinggal ditekuk aja. Cuman sayangnya dia nggak rata lantai ya. Jadi ini untuk bagian depan dari MPV Zeekr 009. Ini lega banget ya. Kalian lihat ke depan juga aman. Terus lihat ke samping juga masih aman banget. Apalagi ditambah kacanya gede-gede. Of course kalian pasti pas driving ini enak banget nih. Dan semua kontrol itu sudah melalui head unitnya. Kalian lihat kan ke premiumnya lagi di mobil ini. Kesannya mahal banget gitu ya ini mobil. Tapi emang kayaknya mahal sih. Terus di bagian sini ada beberapa menu yang bisa kalian setting. Jadi kalau untuk adas-adasnya kalian bisa setting lewat sini. Dan kalau yang mau kalian tambahin dimasukin ke bagian menu di sini itu bisa banget guys. Sama kayak tadi di layar head unitnya ini juga ada shortcut kayak pengaturan volume, kamera 360, ada sadasnya, AC dan lain-lain itu udah full juga di sini. Terus di sini juga kalian bisa buka panoramic sunroofnya. Di bagian belakang pun juga ada guys. Ini untuk pengaturan kursinya udah elektrik, di sini juga elektrik, belakang pun juga sudah elektrik dan dia bisa model business class. Nanti kita lihat ya di belakang. Untuk interiornya ini sama premiumnya dengan si mobil tadi dan ini ada material-material sweatnya ya. Ditambah di sini semua soft touch dan modelnya ini pakai material synthetic leather. Fitur-fitur menariknya lagi apa aja di mobil ini? Jadi pertama dia tuh sudah pakai fitur massage seat di bagian sini, first row dan second row. Enak banget ya kalau mobil udah lengkap, udah ada heated, udah ada ventilated, massage juga. Semuanya ada di sini. Dan di bagian konsol tengahnya, di bagian bawahnya dia modelnya juga kosong gitu. Dan ini transmisinya ada di sini modelnya. Kalau di X tadi kan dia modelnya di kanan, ini transmisinya di bagian konsol tengahnya, ada wireless chargingnya juga, dan ada ruang penyimpanan di bagian sininya, yang mirip sama Omoda E5. Dan speakernya, ini lebih banyak tentunya di mobil ini, ada 30 speaker, mereknya juga masih dari Yamaha, tapi bukan speaker Yamaha Mio ya. Nah, salah satu contohnya speakernya ini ada di bagian headrestnya di kanan kiri. Jadi kalian tuh optimal banget kalau mau dengerin musik di kanan kiri pas kan ada speakernya gitu. Cakep. Sekarang kita lanjut ke bagian ternyaman di mobil ini pastinya. Bagian row keduanya. Jadi di sini banyak banget fitur-fitur pengaturan seatnya ya. Terutama kalian bisa recline. Karena di belakang ini pasti yang duduk itu ya kalau misalkan kalian bos-bos pas banget. Atau kalau kalian bawa mobil ini dengan full
tim keluarga kakek nenek ini kayaknya pantas banget buat didudukin di bagian tengah ini ya. Pengaturan fungsi seatnya ini banyak banget. Terus kalau kalian mau ngatur juga ini layar yang ada di tengahnya, RSA-nya bisa lewat remote ini. Cup holdernya juga banyak, ini ada 1-2 yang terpantau di bagian sini, dan di kanan kirinya pun juga ada. Terus kalau kalian lihat bagian pojok situ, kanan kiri sini ya, ada yang gambar jam. Itu selain gambar jam, ternyata kalau di slide itu ada beberapa pilihan juga. Contohnya kayak pengaturan AC, pengaturan fan, jadi kalian bisa gampang dengan mudahnya ngatur-ngatur ya. Ada di kanan dan kirinya. Pengaturan kaca pun juga udah dari situ tuh. Bentuknya dia modelnya touchscreen. Oke banget. Nah, ini bagian sininya juga ada panoramik. Nah, di sini ternyata juga ada memory seat-nya, ada 2 ya. Jadi kalian bisa ngatur-ngatur posisi duduk kalian. Terus udah dilengkapi juga dengan heated, ventilated seat, sama massage. Wow, keren. Di bagian depannya ini kalian bisa nyimpan beberapa dokumen mungkin ya, karena kecil banget. Terus di bagian situ ada kisi-kisi AC-nya, beserta ada 2 port USB-C. Nah, jadi ini di bagian armrest-nya bisa dibuka tutup ya. Jadi kalian bisa nyender tangannya di bagian sini. Itu ada apa? Ding 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 ding. Ada couch. Di sini ada meja makannya. Nih ya. Tuh, kecil sih, tapi ini kokoh banget. Bisa buat kalian kerja, naruh tab atau laptop, dan bisa dipakai buat makan juga. Nggak afdol dong kalau kita nggak nyobain bagian belakangnya. Yuk sekarang kita cobain bagian belakangnya. Caranya ini kursi depannya dimajuin dulu sampai mentok. Jadi aksesnya cuma 1 ya, karena nggak bisa lewat tengah. Oke, kita coba. Luas banget kan, tinggi banget nih, makanya aku nggak susah buat masuk ke dalam sini. Oke. Di belakang masih enak banget ya. Duduknya nyaman sih. Terus di sini ada cup holder kanan kiri. Nah, di bagian sini juga ada tombol AC-nya, di situ juga ada, dan ada tirai juga nih di belakang sini. Jadi di penumpang yang duduk di row ketiga, nggak dibedain juga sih, adil dari depan sampai belakang. Cuman bedanya nggak ada massage juga di bagian belakang sini, dan juga heated seat sama ventilated nggak ada, cuman sampai row kedua doang. Dan headrestnya ini juga masih empuk nih kayak di depan. Untuk duduknya juga masih enak, apalagi dia tinggi. Dan yang kayak kita tunjukin tadi sebelumnya, di bagian belakang sini bisa rebahan. Nah, ini rebahannya ditarik tali di samping kanan sini, tinggal rebahan. Wah, enak banget. Untuk kapasitas baterai mobil ini 116 kWh menggunakan NMC battery. Dan jarak tempuhnya 686 km NEDC dan 582 km WLTP. Sedangkan tenaganya 450 kW atau 603 horsepower. Torsinya 693 Nm. 0 sampai 100 kph dapat ditempuh dalam waktu 4,5 detik saja dengan mobil ini. Kemudian untuk top speednya 190 kph. Ya, jadi teman-teman bisa kalian lihat sendiri kan kalau aku nyaman banget di mobil ini. Ini bahkan aku bisa recline full banget nih. Sampai kaki-kakinya pun ini nyaman loh. Aku jadi nggak mau pulang nih. Nah, aku belum nyebutin harganya kan. Jadi kebetulan mobil ini emang belum launching. Dan pada saat video ini tayang, dia tepatnya pas GJAW, dia akan launching juga di sana. Harganya itu yang SUV yang X itu harganya di atas 1 miliar, dan yang MPV ini 009 ini harganya bakal di atas 2 miliar. Itu merupakan harga estimasinya ya, mungkin bisa naik, bisa turun ya, kalian doa aja, semoga mobil impian kalian ini ya harganya masuklah sama kantong kalian ya, sesuai dengan yang tadi aku sebutin, fitur-fiturnya, kepremiumannya, ada sekali di kedua mobil ini. Baiklah teman-teman, segitu dulu first impression Sarin untuk kedua mobil dari Zeekr kali ini, dan semoga kita bisa nyobain langsung ya agak cepet ya. Semoga kita nextnya bisa jalan-jalan pakai mobil ini juga. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, komen juga gimana pendapat kalian soal kedua mobil ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.